Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia. Berikut penjelasannya. Baik, kita masuk ke dalam latar belakang. Pancasila berasal dari bahasa India yaitu bahasa Sanskerta. Menurut tokoh proklamator Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan isi dan jiwa raga bangsa Indonesia yang secara turun-temurun. Sehingga Pancasila bukan saja merupakan suatu falsafah negara, namun lebih ditekankan sebagai falsafah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sangat memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika merupakan suatu way of life atau jalan hidup bangsa Indonesia. Juga merupakan suatu wujud pemikiran yang dirangkap sebagai tuntunan atau petunjuk bagi setiap warga negara Indonesia agar bersikap serta bertingkah laku yang baik sesuai dengan norma-norma dan etika. Baik, kita akan masuk dalam pengertian etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diterjemahkan sebagai cabang ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat kita pahami bahwa etika sangat berkaitan dengan suatu kebiasaan hidup atau tata cara hidup yang baik dari seseorang atau masyarakat yang sangat dianut dan diturunkan dari generasi ke generasi. Ketika kita membahas mengenai etika, pasti akan dikaitkan dengan moral. Mengapa? Kata moral sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, yang jamaknya mores, yang juga berarti adat atau cara hidup. Namun ada sedikit berbeda. Moral lebih pada perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika lebih pada sistem nilai yang telah ada. Konsep dasar Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila pada awalnya merupakan konsensus politik dan berkembang menjadi konsensus moral yang digunakan untuk mengkaji moralitas bangsa. Sila ketuhanan mengandung nilai spiritualitas tentang kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama mengupayakan agar masyarakat dapat taat terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung nilai humanus. Sila kedua ini mengajarkan masyarakat Indonesia dalam memperlakukan orang lain untuk dapat memberikan sikap yang adil, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Sila persatuan mengandung nilai kesolidaritas. Rakyat Indonesia harus selalu berbuat sesuatu tanpa ada niatan untuk memecah belahkan bangsa. Sila ketiga mengupayakan agar rakyat Indonesia dapat saling menghargai antara suku, agama, dan yang lainnya. Sila kerakyatan mengandung tentang moral kerakyatan dan musyawarah. Maksud dari sila keempat ini ialah semua keputusan yang menyangkut kehidupan orang banyak perlu untuk diambil melalui musyawarah mufakat. Sila keadilan mengandung perlakuan yang adil di berbagai bidang kehidupan, di mata hukum maupun dalam hal lainnya. Semua rakyat Indonesia sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama dan tidak boleh dibeda-bedakan. Semua rakyat Indonesia sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama dan tidak boleh dibeda-bedakan. Apabila hak dan kewajiban setiap warga Indonesia dibedakan, maka akan terjadi ketidaksinambungan dan akan terjadi kesenjangan sosial tentunya. Seperti halnya pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Tindakan pemerintah dan pejabat tinggi yang seperti inilah yang tak jarang melanggar nilai-nilai dalam etika Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu memberikan sikap yang adil dan tidak membedakan satu dengan yang lain, serta mengakui persamaan derajat. Selanjutnya ada etika Pancasila, yang merupakan sebuah gagasan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pertama adalah nilai ketuhanan, nilai yang paling tinggi karena berkaitan dengan kaidah dan hukum Tuhan. Kedua, nilai kemanusiaan, dengan prinsip utamanya adalah keadilan dan keadapan. Ketiga adalah nilai persatuan, dan keempat nilai kerakyatan, yang mengutamakan kepedulian terhadap sesama rakyat Indonesia, serta yang kelima adalah nilai keadilan. Ini lebih mengutamakan kepada keadilan sosial.
Etika yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang ditetapkan oleh MPR merupakan pedoman hidup yang luhur berasal dari nilai-nilai agama dan budaya yang telah mengakar. Pertama, ada etika sosial dan budaya yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan berbangsa dengan kebudayaan yang tinggi seperti sikap jujur, saling peduli, dan saling menolong. Baik, selanjutnya yaitu etika pemerintahan dan politik, yang mana etika ini dimaksudkan untuk mewujudkan jati diri negara agar selalu menjaga kerukunan agar terbentuknya suatu suasana politik yang demokratis. Terus yang kedua yaitu etika penegakan hukum yang berkeadilan. Etika ini bertujuan untuk menumbuhkan suatu rasa kesadaran pada ketertiban sosial yang tinggi dalam bernegara, yang mana etika ini sangat berperan penting dalam keamanan negara. Terus yang ketiga yaitu etika ekonomi dan bisnis. Etika ini memiliki prinsip dan perilaku yang baik dalam institut maupun dalam pengambilan keputusan pada bidang ekonomi tertentu, yang mana guna menciptakan suatu suasana kondisi perekonomian yang lebih baik lagi dengan memberi dukungan demi berkembangnya kerja ekonomi. Terus yang selanjutnya yaitu etika keilmuan dan disiplin kehidupan, yang mana tahap ini mengutamakan suatu nilai-nilai ilmu pengetahuan dan juga daya guna teknologi yang bertujuan agar masyarakat mampu berpikir secara rasional, kritis, logis, dan objektif. Alasan Pancasila sebagai sistem etika. Ada beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, untuk mengatasi kemerosotan moral yang tengah melanda kehidupan masyarakat, terutama bagi generasi muda. Kedua, untuk mengatasi korupsi. Ketiga, untuk mengajak masyarakat berkontribusi, terutama dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Keempat, untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dan yang kelima, untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu sehingga memberikan dampak buruk terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki dasar hukum yang kuat. Jika ada yang dengan sengaja ingin mengganti dasar negara, akan dikenakan pasal 190 ayat 1 RUU KUHP 2019. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sistem etika dapat digolongkan dalam beberapa poin. Yang pertama, etika sosial dan budaya. Contoh, jika ada yang melakukan diskriminasi akan dikenakan pasal 244 RUU KUHP 2019. Yang kedua, etika pemerintahan dan politik. Contoh, jika ada yang melakukan maklar akan dikenakan pasal 193 ayat 1 dan 2 RUU KUHP 2019. Yang ketiga, etika ekonomi dan bisnis. Contoh, jika ada yang melakukan investasi bodong akan dikenakan pasal 378 RUU KUHP 2017. Yang keempat, etika penegakan hukum yang berkeadilan. Panduan seorang hakim dalam mengambil putusan kepada seorang pelaku diatur dalam pasal 183 nomor 8 UU KUHP tahun 1981. Yang kelima, etika keilmuan dan disiplin kehidupan. Contoh, jika ada yang menebar hoaks akan dikenakan pasal 45A ayat 1 UU ITE tahun 2016. Baik, kita sampai pada relevansi. Pada masa kini, nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan dalam peningkatan etika warga negaranya. Hal ini dapat kita relevansikan di dalam kehidupan, seperti pada mahasiswa SCT, contohnya antara lain, sila pertama, etika dalam beragama, kita bisa saling mengingatkan ibadah kepada teman. Sila kedua, saat kerja kelompok bisa saling bekerjasama dengan pembagian tugas yang adil. Sila ketiga, bisa saling mengenal dan menghargai budaya antar teman di kampus hingga menimbulkan persatuan. Sila keempat, saat berdiskusi kita menerima dan menghargai kritik. Sila kelima, saat sama-sama merantau kita dapat saling membantu satu sama lain dalam kesusahan. Demikian relevansi yang dapat kelompok berikan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Baiklah, sekarang kita memasuki bagian kesimpulan. Menurut Profesor Notonegoro, Pancasila merupakan suatu pokok kaidah fundamental negara yang mempunyai kekuatan sebagai grand norm atau norma dasar. Serta dalam membentuk etika tidaklah mudah,
sebab itu berasal dari tingkah laku dan hati nurani. Pancasila sebagai sistem etika merupakan suatu way of life atau jalan hidup bangsa Indonesia. Juga merupakan suatu wujud pemikiran yang dirangkap sebagai tuntunan atau petunjuk bagi setiap warga negara Indonesia agar bersikap serta bertingkah laku yang baik sesuai dengan norma-norma dan etika. Menurut pandangan etika Pancasila, tindakan dan sikap yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan, seperti misalnya mendasarkan perbuatannya atas nama salah satu agama, maka itu bukanlah suatu perbuatan yang baik. Etika ini juga untuk mengembangkan budaya lokal agar dapat beradaptasi dengan segala macam tuntutan globalisasi yang ada. Pada dasarnya, etika ini juga pasti akan menegakkan hukum dengan keadilan dan juga menjalankan perintah dengan apa yang telah ditetapkan dan memperlakukan sama tanpa ada diskriminatif serta menghindari adanya penyalahgunaan suatu kuasa yang telah diberikan. Demikian presentasi kami dari kelompok 4. Apabila ada tanggapan ataupun pertanyaan, silakan komen di bawah ya. Tuhan Yesus memberkati.